Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Berdiri. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah
cerita. Iya, benar. Terus kisah cerita ini biasanya dibuat seperti fiktif atau dongeng gitu. Setelah itu memiliki unsur-unsur yang menarik dan memiliki format satir atau kayak seperti yang saya bilang tadi, mengkritik, lalu Iya. menyertakan partisipan. Partisipan. Bagaimana dengan jawaban temannya, Nak? Benar. Sudah paham? Terima kasih, Selvita. Jawabannya sudah bagus. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya dari teks anekdot tadi kalian bisa membuat menjadi sebuah teks yang utuh berdasarkan komik strip atau komik potongan. Nih, materi kita pada pagi hari ini mengenai teks anekdot. Silakan disimak ya. Pengertian teks anekdot. Tadi secara garis besar atau secara singkat lah ya, tadi sudah disampaikan oleh temannya. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada pengertian teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena mengandung kalimat-kalimat lucu. Iya. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot juga merupakan cerita singkat yang menarik dan lucu. Yang kedua itu orientasi, bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Ya, mulai bergulir. Lanjut. Krisis. Berarti kalau krisis puncak, tidak yang cerita yang berisi konflik atau masalah. Nah, sekarang ke contohnya. Nih, ini gambar apa? Judulnya apa? Gara-gara baki. Jadi kalau pengibar bendera di sini, apa yang dikritik? Karena Kampanye itu dari luar negeri, Prancis. dari Prancis. Ya, kalau itu merupakan pendapat kita ya. Kita umpamakan karena punya ya bakinya tadi harus ditukar. Karena itu buatan Prancis. Sedangkan kita orang Indonesia. Lanjut, jangan takut. Oh, coba ibu kaitkan dulu nih, jangan takut. Jadi nanti ini kan kalian mau presentasi nih ke depan. Jadi jangan takut. Nanti kita kaitkan ya. Ini nanti kalian buat ke dalam lembar kerja. Lanjut lagi. Menyayangi sesama makhluk hidup. Apa perlu menyayangi sesama makhluk hidup? Karena apa? Karena kita merupakan makhluk sosial. Baik. Nanti
langkahnya. Nanti yang bingung itu boleh bertanya. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit ya, selesai ya. Silakan dikerjakan. Ada yang bingung? Ayo nanya, daripada nanti salah isi. Nanti yang disuruh apa, yang jawab apa? Ya. Ini lembar terakhir itu sudah cerita dari teks ini. Iya, yang ini ya. Iya. Ini pengembangan kerangka teks anekdot. Benar. Jadi dari nih ya, kelompok juga. Jadi dari komik ini kalian baca. Ini kan ada nih balon-balonnya. Kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Iya, kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Kalian isi di sini di lembar ini. Kan ya, jadi nanti ada yang buat alurnya. Jadi kerjasama ya, Nak ya. Jadi jangan hanya fokus temannya saja, tapi kerjasama. Misal nama tokohnya Desi yang menentukan, ya. Jadi jangan temannya semua. Kita kan isi, ya. Mana? Ada yang selesai? Sedikit lagi. Ya. Sudah sampai mana? Sampai koda. Lanjut ya. Biar nanti, biar nanti presentasikan ke depan. Baik. Ibu lihat secara keseluruhan tadi sudah hampir mau selesai ya. Ibu lihat ada yang sudah selesai. Ada kan? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 5 juga? Iya. Jadi sembari kita menunggu temannya untuk presentasikan hasil dari teks anekdotnya ke depan. Sekarang coba kita menyegarkan suasana lah, biar nggak pusing ya, biar nggak bosan. Gimana kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Sekarang berdiri, ayo. Berdiri, hadap sini dong. Sini dong, perhatikan ibu. Baik. Fokus. Apa tadi? Fokus. Kata kuncinya fokus. Kalau ibu guru berkata kalian duduk, berarti kalian harus duduk. Kalau ibu guru berkata kalian harus lompat, berarti kalian harus lompat. Kalau ibu guru berkata kalian harus berdiri, berdiri. Kalian harus duduk. Diam, karena tidak ada berkata. Siap? Mulai ya. Baik. Ibu guru berkata, silakan kalian duduk.
Jangan takut, komik ini menceritakan tentang seorang anak keturunan Tiongkok sedang asik membaca buku di taman ketika tiba-tiba didatangi oleh sekelompok remaja yang melakukan intimidasi terhadapnya. Mereka merendahkan anak tersebut dengan mencuri kacamatanya dan merendahkan dengan komentar rasis. Bahkan, kekerasan fisik juga terjadi ketika mereka menendangnya hingga terjatuh. Namun, keberanian datang dari seorang wanita berhijab yang menyaksikan kejadian tersebut. Wanita tersebut mengambil tindakan dengan melempar batu ke arah remaja yang berbuat kasar dan membuat mereka lari. Wanita tersebut kemudian menolong anak keturunan Tiongkok tersebut yang bernama Kobo dan membentuk persahabatan yang kuat. Komik ini adalah tentang pentingnya berani berdiri melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Peristiwa tersebut mengajarkan para pembaca bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian dan keadilan, serta melawan perilaku rasis dan kekerasan. Persahabatan yang terbentuk antara Koko dan Ani menggambarkan kekuatan solidaritas dan persahabatan di dalam menghadapi tantangan. Komik ini mengajak kita untuk tidak takut berbicara dan bertindak untuk membela kebenaran serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh toleransi. Pokok permasalahan pada cerita ini adalah jangan takut, dan tanggapan terhadap pokok permasalahan tersebut yaitu kita harus memiliki sikap berani agar tidak direndahkan oleh orang lain. Nama tokohnya adalah Koko, kata tempat di taman, dan judulnya Jangan Takut. Struktur bagian awal yaitu abstraksi, yaitu pada suatu hari seorang anak keturunan Tionghoa sedang asik membaca buku di taman. Ketika itu tiba-tiba didatangi oleh sekelompok remaja yang melakukan intimidasi terhadap mereka. Orientasinya, mereka merendahkan anak tersebut dengan mencuri kacamatanya dan merendahkannya dengan komentar yang rasis. Selanjutnya, struktur bagian krisis. Namun, keberanian datang dari wanita berhijab yang menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya, reaksi. Wanita tersebut mengambil tindakan dengan melempar batu ke arah remaja yang berbuat kasar dan membuat mereka lari. Wanita tersebut yang bernama Koko dan mereka membuat persahabatan yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu koda. Komik ini adalah tentang pentingnya berani berdiri melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Mengajarkan para pembaca bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian dan keadilan serta melawan perilaku rasis dan kekerasan. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika kalian semua ingin memberikan saran, kritik maupun pertanyaan, kami persilahkan. Saya bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa takut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara menghadapi rasa takut? Pahami penyebabnya, tenangkan diri, dan coba ubahlah pola pikir negatif tersebut. Terima kasih. Penyampaian materinya sangat bagus, terus tata bicaranya tadi juga sudah sangat bagus. Tapi sini kritikan saya, kritikan pembacaan terlalu cepat. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh pemateri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Belva Haida Putri dan di samping saya Heru Ananda Sadifah, di samping Saya Rizkia Maharani dan saya Eka Adelina Sky. izinkan saya membaca materi hasil diskusi kami yang judul Jaga Rahasia. Dua anak perempuan berhijab bernama Rara dan Rifa menjadi tokoh utama. Pada hari Minggu pagi di taman, Rara dan Rifa sedang berjogging bersama dan tiba-tiba Rara tersandung dan terkena ranting pohon.
sehingga mengakibatkan celana milik Rara robek. Astagfirullah, celana itu robek ada di pohon, ucap Rara dengan panik. Aduh, gimana ya ini? Lanjut Rara. Rifa menghadap ke arah Rara dan melihat letak robek di celana Rara. Kemudian, tutupi saja pakai jaketku. Kak, ucap Rifa sambil memberi jaketnya. Terima kasih ya Pak, ucap Rara. Sama-sama, balas si Rifa. Dengan bantuan dari Rifa, mereka melanjutkan aktivitas tanpa rasa khawatir. Di sini belajar bahwa persahabatan membuat segalanya lebih mudah, menjaga rahasia dan memahami perlunya saling menolong. Saja pakai jaketku Kak, ucap Rifa. Dan yang terakhir Koda, dengan bantuan dari Rifa, mereka melanjutkan aktivitas tanpa rasa khawatir. Belajar bahwa persahabatan membuat segalanya lebih mudah, menjaga rahasia dan memahami perlunya saling menolong. Sekian hasil diskusi kami. Untuk yang ingin menanggapi, mengkritik atau ditanyakan, persilakan. Ceritanya betul dan pemaparan materinya juga menarik, jadi bikin yang lain ketawa. Dan saya juga ingin bertanya, apakah kita akan dijauhi jika kita menjaga rahasia? Apakah tidak apakah kita akan dijauhi jika kita tidak menjaga rahasia? Bunda boleh menjawab. Kita akan dijauhi dan bahkan tidak ada yang akan percaya pada kita. Oke, terima kasih. Orang yang apa-apa, kami dari kelompok 5 dari ingin memberi tanggapan. Saya mengenai kelompok saya itu sangat baik, ini mau didapat, kami dapat, dan saya ingin bertanya juga bagaimana cara paling efektif untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Izinkan menjawab, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri karena menjaga rahasia ada dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan RKPD-nya. Ini ya, untuk mana?
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.